Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 127 sampai dengan 133. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, ayo membaca anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke hutan bakau. Bacalah teks berikut ini. Baik, Ibu bacakan teksnya, anak-anak menyimak. Judulnya adalah Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Baik, Ibu memberi contoh jawabannya anak-anak. Anak-anak nanti harus belajar kembali agar bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau adalah kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Pertanyaan ketiga anak-anak, apa manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau adalah melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Pertanyaan keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Untuk merawat hutan bakau, hal yang dilakukan adalah penyiangan dan penyulaman. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, hewan pemakan daun, dan manusia. Ayo bermain peran anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin, Siti, Dayu, dan Beni sedang bermain peran di depan kelas. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan
yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Baik, di sini Ibu memberi contoh 4 pertanyaan anak-anak. Yang pertama, apa manfaat hutan bakau? Yang kedua, bagaimana cara merawat hutan bakau? Yang ketiga, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan tanaman bakau? Dan pertanyaan keempat, siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan hutan bakau? Apabila anak-anak akan melakukan bermain peran bersama teman-teman, ini Ibu memberi contoh teks wawancara anak-anak dengan penjaga hutan bakau. Tokoh percakapan di sini ada 4 anak-anak, yaitu Udin, penjaga, Siti, dan juga Dayu. Percakapan dimulai dari Udin. Apa manfaat hutan bakau, Pak? Hutan bakau bermanfaat untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Pertanyaan dari Siti, bagaimana cara merawat hutan bakau, Pak? Hutan bakau dirawat dengan cara melakukan penyiangan dan penyulaman. Hal apa saja yang dapat merusak pertumbuhan tanaman bakau, Pak? Kepiting, ombak, hewan pemakan daun, dan manusia. Siapa yang bertanggung jawab untuk melestarikan hutan bakau, Pak? Yang bertanggung jawab untuk melestarikan hutan bakau adalah petugas dan juga warga masyarakat sekitar hutan. Terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama. Lanjut ke materi Ayo Menulis, anak-anak. Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut. Baik, Ibu memberi contoh hasil wawancaranya, anak-anak. Hutan bakau bermanfaat untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Hutan bakau dirawat dengan cara melakukan penyiangan dan penyulaman. Hal yang dapat merusak pertumbuhan tanaman bakau antara lain kepiting, ombak, hewan pemakan daun, dan manusia. Melestarikan hutan bakau merupakan tanggung jawab petugas dan juga warga masyarakat sekitar hutan. Ayo berlatih, anak-anak. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Kita amati, ini daun yang pertama, panjangnya adalah 4 satuan anak-anak, dimulai dari 0 ke angka 4. Selanjutnya ditambah dengan panjang daun kedua, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan anak-anak, jadi kalau dijumlah semuanya 9 satuan. 4 ditambah 5, 9. Panjang kedua daun tersebut adalah 9. Yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Ini ada 5 soal anak-anak, Ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal yang pertama, anak-anak. 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Di sini berarti kita dari 0 membuat garis lengkung ke angka 9, melangkah 9 langkah. Di sini 9 langkah ditambah lagi 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Bertemu angka 14 anak-anak, maka hasilnya dari 0 kita panah menuju angka 14. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Lanjut ke soal kedua. 4 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Kita melangkah dari 0 ke angka 4 karena 4 satuan anak-anak. Selanjutnya melangkah lagi 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menuju angka 11.
Hasilnya berarti dari 0 kita panah ke angka 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Soal nomor 3 anak-anak, 6 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita buat garis bilangannya. Dari 0 kita melangkah 6 satuan ke angka 6. Selanjutnya melangkah lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ini menuju angka 10. Hasilnya berarti dari 0 kita panah ke angka 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lanjut ke soal keempat. 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Kita buat garis bilangan dari 0 ke angka 3. Selanjutnya kita ditambah 9 melangkah 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menuju angka 12 anak-anak. Hasilnya berarti dari 0 kita panah ke angka 12. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Ke soal nomor 5 anak-anak, 4 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Berarti pada garis bilangan kita melangkah dari 0 ke angka 4. Selanjutnya melangkah lagi 8 satuan anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menuju angka 12. Hasilnya berarti kita panah dari angka 0 ke angka 12. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Ayo berkreasi anak-anak. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Baik, Ibu memberi contoh hiasan dekoratif bentuk tumbuhan anak-anak. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri sesuai dengan keinginan anak-anak masing-masing. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.